Oh, demo tuh. Jalan baru beberapa hari dibuat, tapi sudah diinjak oleh truk-truk tambang di Parung Panjang. Blokir jalan pun dilakukan oleh mereka sebagai bentuk protes karena tak terima diberhentikan oleh petugas di lapangan, sehingga menimbulkan kemacetan. Hal ini mengindikasikan jika pengusaha tidak mementingkan aspek sosial yang seharusnya diindahkan. Sontak saja hal ini membuat Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat langsung mengambil tindakan. Dimanapun berada, kami terus memantau perkembangan yang terjadi di Parung Panjang. Petugas kewalahan karena truk-truk yang mengangkut bahan material batu dan bahan material lainnya tidak mentaati ketentuan jam operasional yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Masyarakat mengalami stres, konflik sosial terjadi, dan saya melihat bahwa para pengusaha abai terhadap apa yang menjadi ketentuan pemerintah. Mementingkan kepentingan usaha lebih utama ternyata dibanding memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dan jalan yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang baru beberapa hari sudah diinjak. Tentunya ini akan merusak kualitas bangunan dan menghancurkan jalan dalam waktu cepat. Jembatan sedang diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Jalan juga sedang diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Kalau selama pembangunan ternyata produksi terus berjalan, maka pembangunan tidak akan ada arti. Pemerintah membuang uang dengan percuma, ratusan miliar jumlahnya. Untuk itu saya tegaskan, karena saudara-saudara tidak mentaati apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah, abai terhadap lingkungan, memberikan dampak negatif bagi kepentingan masyarakat, hanya mementingkan kepentingan usahanya saja, maka saya tegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan. Tindakannya adalah penutupan sementara selama proyek pembangunan berlangsung atau penutupan permanen. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Ya, dan ini sekarang kondisinya udah ditutup sementara. Oh iya, hai guys. Assalamualaikum, Sampurasun Rampes. Jadi kondisinya sekarang sudah ditutup sementara dan demo masih berlangsung saat ini. Jadi kalau dilihat memang Pak Deddy ini selalu berpihak kepada masyarakat dan tidak akan hanya berpihak kepada pengusaha. Dia berpijak kepada keadilan. Selama masyarakat diuntungkan, perusahaan diuntungkan, pastinya tidak akan diusik. Tapi ini masalahnya tidak mau diatur nih pengusahanya, atau tidak bisa ini kan operasional ya, tidak bisa menghentikan operasional atau mentaati lah. Sebenarnya kan tidak dilarang melewati jalan tersebut. Ada jam-jam tertentu, jam operasional dikasih tetap. Boleh tetap operasional. Hanya saja jamnya diatur. Ya mungkin tidak bisa banyak mungkin keluarnya, ada pengurangan sedikit. Tapi kan ini kan untuk jangka panjang. Kalau jalanannya udah makin kuat, mungkin nanti akan bisa ditambah lagi jam operasionalnya. Tidak hanya jam operasional yang berlaku sekarang, karena supaya jalanannya lebih kuat. Tapi menariknya di balik cerita Parung ini ternyata menyimpan banyak cerita yang sangat luar biasa. Ada satu video berikutnya, jadi jangan kemana dulu. Kita akan nonton satu video lagi, satu lagi. Ini sungguh mengagetkan sih menurut gua nih, ini luar biasa ya. Terkait dengan dampak dari jalanan yang rusak, terus dari kendaraan-kendaraan besar yang lewat sana gitu kan. Entah itu akibat kelalaian dan lain sebagainya. Ini ternyata mengakibatkan kerugian bukan hanya materi yang sebelumnya gue nonton ada diduga suara Pak Kadis yang sepertinya bersimpati terhadap kerugian yang dialami oleh pengusaha. Lalu bagaimana kerugian jiwa yang dirasakan, yang didapatkan oleh para masyarakat di sana? Itu hitungannya gimana? Bicara kerugian nyawa dengan kerugian materi itu udah, wah itu gimana gitu gue gak ngerti lagi. Gak usah bicara kenyamanan lah. Ini bicaranya adalah korban jiwa ternyata terjadi di sana. Ini ada videonya, kita simak. Yang di Bogor apalagi Pak? Yang dari penduduk 6 juta itu yang menonjol. Bukan seperti kejahatan Pak Gub ya. Kami mohon bantuan kepada Pak Gub untuk masalah Parung Panjang. Parung Panjang. Ya, Parung Panjang selama kami menjadi Kapolres Bogor kurang lebih hampir 1 tahun 8 bulan, itu kasus kecelakaan yang diakibatkan baik itu lalainya si pengemudi, baik itu dari kontur jalan yang kurang
memadai, rusak. jalan rusak dan sebagainya, itu menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Oke, Parung Panjang Korban itu jiwa. adalah jalan untuk kepentingan penambang. Mohon. Selama ini penambang menggunakan jalan warga. Jalan Jalan kabupaten apa provinsi? Jalan provinsi. Menggunakan jalan provinsi. Provinsi. Sudah berapa korban di situ, Pak? selama kami di sini sampai 100 lebih, Pak. Meninggal? Siap. Seratus korban dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Yang tadi gue bilang, di mana pengusaha, di mana pejabat-pejabat di sana bersuara terkait ini. Kenapa? Gue agak gimana ya, agak sedih ya. Terkait tadi ada diduga rekaman Kadis menyampaikan bahwa ya terlihat simpati ya terhadap kerugian yang dialami oleh para pengusaha. Itu loh, itu gue nggak masuk akal dibanding kerugian korban jiwa. Dan lagi tadi disampaikan juga bahwa ini adalah jalan provinsi. Jelas ini jalan provinsi, bukan jalan tambang yang bisa bebas mereka lakukan. Mereka bisa marah kalau tidak boleh operasional. Masih ada kewajaran lah sedikit lah. Oh, jalan-jalan gua, kenapa gua nggak boleh jalan? Nggak boleh lewat. Loh, ini jalan provinsi. Jalan milik bersama, milik masyarakat. Yang sudah diperbaiki bagus dan berharap supaya jalan ini bisa berumur panjang. Dikeluarkanlah peraturan jam operasional. Itu tidak terima. Gimana menurut kalian? Tulislah di kolom komentar. Gua bingung juga menyikapi kayak model-model begini. Wah, ya sampai ketemu di video lainnya ya guys. Sehat-sehat dulu semua. Bye-bye.